Ya, setiap pagi begitu ya, setiap pagi begitu saat Zoom. Tolong jangan toleh, tidak tahu ya, ditanya diam saja kayak Eski ya. Kelihatan kalau enggak pernah ikut toh. Nah, toleh Eski, bisa ngajak ngomong kamu dengar suara Putris? Dengar, Bu. Dengar, kalau dengar ya perhatikan, jangan toleh. Kalau ditanya dijawab ya. Setiap pagi mencongak perkalian ya. Ini masih ada yang enggak hafal toh tadi. Dan pastikan kalau bergabung Zoom suara Bukres terdengar ya. Kamu ikut Zoom tapi suaranya Bukres tidak terdengar ya. Baik, sekarang kita memulai pembelajaran kita hari ini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, Bukres kemarin sudah menyampaikan bahwa tema 7 sudah hampir berakhir ya. Kita tinggal menyelesaikan tugas KI 4, PS dan PH untuk KI 4 ya, untuk tema 7 ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, supaya tugasnya tidak tertumpuk-tumpuk, maka anak-anak harus segera menyelesaikan. Jangan Bu, kan masih hari Jumat. Nanti besok-besok sajalah mengerjakannya. Tidak boleh begitu ya, supaya tidak numpuk ya. Untuk pembelajaran hari ini, Kamis tanggal 22 April 2021, kita akan mengambil nilai KI 4 lagi ya, yaitu muatan IPS. Ya, yang belum IPA tentang pembuatan garam itu sampai hari ini ada yang belum. Yang merasa belum, ayo segera. Kemudian bahasa Jawa. Bahasa Jawa apa tugas KI 4-nya? Moco nyaring. Lahirnya Pandawa. Lahirnya Penggawa, pintar ya. Bagi yang belum, ayo segera Bukres tunggu. Ya. Kemudian ada tugas KI 4 bahasa Indonesia ada 2. Bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama itu menceritakan kembali cerita apa dulu ya? Rengas Dengklok. Hebat ya, itu yang tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua bahasa Indonesia yaitu yang papan hari apa? Membuat undangan resmi dan tidak resmi. Resmi dan undangan tidak resmi. Masih banyak yang belum ya. Sudah ada yang 1 resmi saja, tidak resminya belum. Ada yang belum dua-duanya ya. Mohon segera diselesaikan ya. Yang belum yang lalu. Baik. Untuk hari ini kita akan pengambilan nilai KI 4 muatan IPS. Anak-anak masih ingat nggak pembelajaran IPS tema 7 ini kita banyak mempelajari tentang apa? Sejarah. Ya, pahlawan-pahlawan yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan, ya toh? Ya. Nah, tugasnya anak-anak membuat clipping, ya, membuat clipping. Clippingnya isinya bagaimana? Ya, tugas anak-anak adalah mencari gambar atau foto 5 pahlawan nasional Indonesia. 5 ya, 5. Selain pahlawan yang ada di contoh, karena nanti Bukres akan memberi contoh ya. Yang sudah dicontohkan Bukres jangan ditiru ya, cari yang lain. Banyak sekali pahlawan Indonesia ya. Mencari gambarnya di internet banyak ya, 5. Nah, kemudian di bawah gambar ya, seperti yang lalu tugas SBDP itu Nak ya. Tolong memperhatikan petunjuk. Seperti tugas SBDP KI 4 yang lalu itu mencari apa? Barang-barang di rumah yang merupakan seni rupa daerah. Masih ingat ya? Ada yang foto lukisan. Tidak difoto tok, lukisannya dikirim ke Bukres. Tidak ada keterangan nama bendanya apa, jenis seni rupanya apa, bahan dasarnya apa, tidak ada. Bukres bingung ini ngirim ngapain, ngirim gambar Gucci ke Bukres ini ya. Tidak ada keterangannya, bingung Bukres ya. Demikian juga dengan tugas IPS hari ini. Tidak hanya mengirimkan fotonya pahlawan, tetapi harus ada keterangannya. Keterangannya apa? Lihat nomor 2. Tuliskan biografi dari pahlawan tersebut. Ada yang tahu biografi itu apa? Enggak. Enggak? Ada yang tahu enggak? Yang tahu siapa?
Biografi itu hampir sama dengan biodata. Ya, tapi sedapatnya saja, misalnya lahirnya kapan, di mana, gitu ya. Berasal dari Aceh, berasal dari Jawa, gitu ya. Silsilahnya, biodatanya, lahir kapan, meninggal kapan, biasanya ada untuk pahlawan seperti itu. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan kisah kepahlawanannya dalam memperjuangkan atau mempertahankan negara Indonesia. Ya, ditulis. Nanti Bukas beri contoh di belakang. Ya. Jadi setelah fotonya, di bawahnya ada biografinya, ada biodatanya. Lahir kapan, di mana, meninggalnya kapan, asal dari mana, dan lain-lain. Yang ada di data yang kamu temukan apa, tulis semua ya. Kemudian di bawahnya lagi tuliskan kisah kepahlawanannya. Beliau memimpin perang di Jawa, ya, melawan Belanda, misalnya begitu ya. Nah, beliau menggunakan politik apa gitu ya. Kisahnya seperti apa diceritakan singkat saja. Ya, itu. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu 24 April. Ya. Nah, Bukres berikan toleransi waktu hari Sabtu, bukan membuat anak-anak bermalas-malasan. Masih lama, santai Bukan, ya. Yang bisa kalian lakukan hari ini, lakukan hari ini. Bukres beri toleransi itu mengantisipasi yang tidak punya printer di rumah, ya, tidak punya kertas yang standby di rumah, harus ngeprint di kantornya mama, di kantornya papa, kan butuh waktu, ya. Tetapi bagi kalian yang semua fasilitas ada di rumah ada wifi, di rumah ada printer, kertasnya siap, bisa kerjakan hari ini. Ya, jangan hari ini nganggur, ditunda besok, karena besok juga ada tugas K4 lagi. Oke, itu ya anak-anak. Ya, siapa kira-kira yang tidak ada fasilitas di rumah, tidak ada printer, tidak ada, ya, tidak apa-apa. Tugas memberi kelonggaran waktu. Tetapi bagi kalian yang punya fasilitas dan bisa melakukan hari ini, lakukan hari ini. Nah, saya ulang karena besok akan ada tugas KI4 lagi, 2 muatan dan SBDP. Ya, mau nanti orang tua komplain, Bu, tugasnya kok numpuk-numpuk. Ya, menumpuk karena anak-anak menunda. Itu pasti. Ya, oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, oke. Contohnya. Nah, contohnya kayak begini ya. Jadi anak-anak nanti membuat lima kayak begini. Nah, jadi ini ada fotonya. Fotonya siapa ini? Ibu Kartini. Ya, Ibu Kartini. Peringati ya, Hari Kartini. Ya, diberi judul ini. Contohnya ini dikasih R.A. Kartini. Ya. Nah, untuk biografinya, R.A. Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ya, kan biodatanya juga ya. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Di orang bangsawan ini ya. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar R.A. R.A. itu adalah Raden Ajeng. Ya, jadi karena dia orang bangsawan maka disebut Raden Ajeng karena perempuan. Ya. Namun setelah dia menikah sesuai dengan tuntunan adat Jawa, R.A.-nya bukan lagi Raden Ajeng, tetapi menjadi Raden Ayu. Nah, jadi itu cerita tentang silsilah kehidupannya, biografi itu kisah kehidupannya pahlawan itu, ya, kisah kehidupannya. Itu ya, itu tentang biografi. Nah, sekarang kisah kepahlawanannya. R.A. Kartini tidak berperang, Nak, ya, tidak perang, tidak apa. Tetapi apa? Apa yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini? Memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan. Ya, pintar teman lagi yang menjawab ya.
R.A. Kartini tidak berjuang. Jadi pahlawan itu tidak selalu berjuang dengan senjata. Tidak harus berjuang menyetorkan nyawanya, tidak harus ya. Seperti R.A. Kartini ini adalah pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan wanita atau emansipasi wanita. Ya, zaman dahulu itu wanita itu hanya di dapur, tidak boleh sekolah, ya. Paling sekolah hanya SD, zaman dulu SR namanya sekolah rakyat. Sudah setelah itu di dapur, menikah, ngurusi rumah gitu. Nah, R.A. Kartini tidak mau seperti itu. Ya, sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Ya, maka sekarang nggak masalah, ada presiden yang perempuan, ada menteri yang perempuan, ada kepala Bank BI yang perempuan, ya nggak masalah. Zaman dulu tidak ada kalau tidak jasanya R.A. Kartini. Ya, ya. Kartini dinilai telah mempelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Ya. Jadi gara-gara Kartini, maka perempuan Indonesia bangkit. Aku juga bisa. Kenapa harus laki-laki? Ya. Kalau mau ditambahkan, ada yang tahu? R.A. Kartini menerbitkan buku yang judulnya apa? Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Yami pinter luar biasa. Siapa yang jawab tadi ya? Habis gelap terbitlah terang. Ya. Dulunya wanita itu dianggap gelap itu karena ya udah nggak punya masa depan, paling-paling cuma di dapur, ya. Tetapi dengan adanya perjuangan R.A. Kartini menjadi terang. Wanita juga bisa berkarir, wanita juga bisa kerja, bisa memperjuangkan, membantu negara dan lain-lain. Ya, gitu. Ya, buktinya sekarang ada guru perempuan. Ya, dulu tidak ada wanita jadi guru, semua di dapur saja. Ya, itu R.A. Kartini. Ya, contoh yang kedua, betul beri dua contoh. Siapa ini? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785. Ya, lebih tua lagi ya. Berarti 1800 Kartini, sekarang 1785. Ya, itu biografinya. Dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati dan ayahnya yang bernama Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono kedua. Ya, oh ternyata Diponegoro itu anaknya Hamengkubuwono ya, tapi Hamengkubuwono kedua. Ya, di Yogyakarta sampai sekarang masih ada Hamengkubuwono ke 9 atau 10 sekarang itu ya. Ya. Jadi Diponegoro ini adalah anaknya Hamengkubuwono kedua bersama dengan seorang selir namanya R.A. Mangkarawati. Nah, itu biografinya, itu kisah hidupnya. Pangeran Diponegoro meninggal di Makassar, Hindia Belanda tanggal 8 Januari 1855 pada usia 69 tahun. Ya, itu biografi berarti. Ya. Nah, sekarang kisah kepahlawanannya. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi pada kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Ya, jadi Pangeran Diponegoro ini adalah pemimpin perang rakyat Jawa dalam mempertahankan daerahnya. Ya, jadi Pulau Jawa juga dijajah Belanda saat itu ya, tahun 1825 sampai tahun 1830 ya. Nah, Pangeran Diponegoro ini yang memimpin masyarakat Jawa ya. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, jadi saat itu tidak menang, Jawa tidak menang, kalah ya, yang menang adalah Belanda. Namun Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Ya, jadi
Walaupun berakhir dengan tidak menang, tetapi ribuan serbu Belanda sudah kalah, sudah meninggal gara-gara perjuangan masyarakat Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ya, jadi Pangeran Diponegoro adalah pemimpin rakyat Jawa melawan Belanda. Nah, itu 2 contoh anak-anak ya. Anak-anak nanti mencari 5 pahlawan lagi, banyak sekali ya. Banyak sekali dari Aceh ada Cut Nyak Din, Umar, apalagi Ki Hajar Dewantara itu juga pahlawan, Insinyur Soekarno juga pahlawan, banyak sekali ya. Silahkan pilih 5 ya, pilih 5, kemudian beri gambarnya atau fotonya, kemudian tuliskan kisah hidupnya atau biografinya dan kisah kepahlawanan. Tidak hanya gambarnya, jangan hanya ngirim gambar kayak SBGP yang lalu, ya gambar tok, foto tok dikirim, nggak ada keterangannya, bingung Bu Kris ya. Ini buat apa? Ya. Jadi nanti ditempel di kertas ya. Anak cari kertas APS. Ya, ini fotonya kayak ini nanti jadinya ya. Ditempel dulu foto gambar pahlawannya, kemudian di bawahnya diberi. Thank you ya, udah mau main bareng ya. Ya, thank you udah invite. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, jelas ya. Jelas ya. Oke. Sekali lagi, yang masih baru bergabung, Bu Kris ulang, ya. Jangan menunggu dikumpulkannya masih lama hari Sabtu kok. Ya, besok aja, besoknya lagi aja, besok lagi bilang besok aja. Yang bisa kamu lakukan hari ini, lakukan hari ini. Ya, misalnya enggak punya printer kan berarti sekarang kamu bisa. Nah, ini bukan ketukan tapi tulisan tangan ya. Yang ini Pangeran Diponegoro lahir di mana, meninggal di mana, hidupnya kayak apa, perjuangannya gimana, ditulis tangan. Ya, minimal hari ini kamu sudah buat di kertas tulisannya. Nanti nunggu mama pulang kerja tinggal nempel, selesai. Nanti sore tinggal kirim ke Bu Kris, beres. Ya. Jangan ada alasan apa-apa, Bu, enggak punya kertas. Nah, wis pakai kertas seadanya. Pakai kertas garis-garis buku ya enggak apa-apa, sudah. Enggak harus kertas HPS ya, supaya bisa kamu lakukan hari ini. Ya. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Coba Bu Kris cek. Bu Kris cek, siapa yang belum selesai mengerjakan tugas bahasa Indonesia? 2 undangan siapa yang belum? Sebut nama. Siapa yang 2 surat belum, 2 undangan belum dibuat? Yang ikut Zoom yang rajin-rajin, ya. Yang belum yang nggak pernah ikut Zoom, jadi tugasnya kelewatan semua. Oke, tidak ada pertanyaan, jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada, hemat waktunya ya, daripada kamu nanti di rumah juga nggak ngapa-ngapain, Bu Kris pakai tebak-tebakan lagi, mencongak lagi ya. Oke, tak tutup dulu. Oke. Oke. Yang belum siapa? Yuk aktifkan kameranya, aktifkan speakernya. Aktifkan kameranya, aktifkan speakernya. Aktifkan kameranya, mute. Mute. Mana Vincent? Toshiba sama Toshiba. Balik ini biasanya rusak ya kamera. Oke, Maria, aktifkan speakernya. Gracia, jangan kalau dipanggil namanya baru bingung nengket. Gaby Christine, di mute, di mute. Mute, mute. Gaby Christine. Gaby Christine. Nah. Edward, Abner. Mute, mute, Vino.
Edward, apa lagi? Abner. Abner. Yuk, semua siap. Oke, semua siap. Semua siap. Abner, 9 kali 4. Abner. Edward. Edward, 7 kali 5. Yes, Yes, tanya berapa tadi Jessica? Kali 4, Bu. Semua Dengar, Bu, putus-putus. Yuk. Semua mendengarkan, semua mendengarkan. Vino bisa dengar suara Bu Kris? Vino bisa mendengar suara Bu Kris? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang dipanggil diam aja. Vino bisa mendengar suara Bu Kris? Bisa. Bisa deh jawab, jangan diam aja. Ya, mana? Pakai lagi. 7 kali 3 nah. 21, Bu. 21. Nara. Tekan dulu stikernya Nara. Nara aktifkan stikernya. Oke. 9 kali 4. Sama. 9 kali 4. Enggak dengar, enggak kedengaran, Nak. Itu 8 kali 3. Vino, 8 kali 3. Nah. Ayo Nana yang satu. Coba ulang dari atas. Made. Kali 2. Enggak kedengaran, Bu. Enggak kedengaran? Kedengaran, hilang suaranya. Kedengaran. Pak, semuanya Nah. di-mute dulu. Sudah, enggak apa-apa. Sudah. 3 ya. Silakan diselesaikan tugasnya. Kita ambil foto di Zoom hari ini. Aktifkan kameranya. Aktifkan kameranya. Oke, ya. Ini saya Maria. Nggak bisa kameranya. Yuk, kita ambil foto dulu. 1, 2, 3. Bentar, tak dulu. Kelihatan wajahmu, Mbok kasih jarimu. Lagi. Yuk, 1, Justin, jangan begitu, nggak kelihatan wajahnya. Justin. Yuk, 1, 2. Ini nggak foto itu. Oh, wes Lionel. Yuk, 1, 2, 3. Oke, anak-anak, silakan selesaikan tugasnya ya. IPS ini bahasa Indonesia yang belum segera selesaikan, bahasa Jawa, IPA yang kemarin-kemarin ada yang belum hari ini. Ya, yang sudah beres semua berarti tinggal IPS hari ini. Ya, tetap semangat anak-anak. Selamat pagi semuanya, berkah dalam. Terima kasih, Bu Kris. Berkah dalam. Ya, selamat pagi, berkah dalam. Semangat. Terima kasih, Bu. Berkah dalam. Berkah dalam. Ya. Oke, fokus. Ya udah, boleh keluar. Saya tak baca chat. Jevon nonton YouTube loh. Kok Jevon nonton YouTube ini? Enggak ngobrol-ngobrol di sini ya. Siapa ini? Lionel, Justin, Lauren, Bu Kris berbicara, kamu ngobrol sendiri di chat ini ya.
Ya, ada yang gini, Jevon lagi nonton YouTube. Kamu kok tahu dari mana? Backgroundnya warna Itu hijau. Bu, speakernya kedengeran Bu. Ya udah, jangan ngobrol, langsung disampaikan aja, Bu. Ya, gitu ya. Jangan ngobrol di chat ini, berarti konsentrasimu di chat sini ya. Bukan konsentrasi mendengarkan Bu Kris menjelaskan, tapi malah chatting dengan temannya ini Lionel, Justin Lauren ini. Ya, besok lagi enggak gitu ya. Langsung disampaikan saja, Bu Kris, Jevon layarnya ini, dia nonton lainnya, gitu boleh disampaikan ya. Kalau Bu Kris saat menjelaskan buka PowerPoint, saya nggak bisa melihat semua layar ini, nggak kelihatan semua, beberapa anak saja yang kelihatan ya. Oke, begitu ya. Lanjut kerja tugas ya. Hai, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi Bu, berkah dalam. Oke, Selamat pagi Bu, berkata dalam. Oke, ya.